Kucing mana pula ni? Pelancaran teleponan. Teleponan? Dalam masalah besar. Amaran perbelanjaan melebihi hari. Betul tu. Tapi kenapa macam papa kedana? Sebab orang-orang berbelanja lah. Oranglah punca. Wah, kita mesti dewasa. Beginilah masa depan kamu. Kami tak ada simpanan. Tak ada duit dalam tabung kecemasan. Kami jadi macam ni. Itulah Tariti nak buat simpanan untuk masa depan. Oke. Bobo Boy Galaksi Baraju episode kedua bakal seperti apa ya? Nggak tahu. Mengingat ada perubahan cerita secara besar-besaran terhadap arc di planet Baraju. Karena 6 episode animasi diadaptasi dari 4 isu komik saja. Jadi di konten kali ini Nat ingin membuat prediksi hal apa saja yang bakal terjadi di Bobo Boy Galaksi Baraju episode kedua nantinya. Jadi mending langsung saja kita mulai. Yeay! Hanya kau yang bisa selamatkan dunia. Wow. Bukan dewa, bukan raja. Ku menyembuhkan semua. 1. Bergabungnya Bobo Boy ke dalam Puak Bara dan Puak Salju. Seperti yang kalian tahu, jika di episode 1 tadi ceritanya akan berfokus pada pengenalan konflik di planet Baraju, di mana Bobo Boy, Gopal, Kuali, dan Ochobot yang selesai dengan misi mereka di planet Masina harus menerima kenyataan pesawat angkasa mereka hancur lebur dengan teman-teman mereka yang menghilang. Dikarenakan konflik panas yang terjadi di planet Baraju. Nah, jika episode 1 memperkenalkan konflik berkepanjangan di Baraju, episode kedua justru akan memperkenalkan kedua kubu yang selama ini berperang. Setelah Boboiboy Blaze dan Ice berpisah, nantinya Boboiboy kemungkinan besar akan dites secara langsung oleh pemimpin suku. Apakah Boboiboy ini kawan atau penyusup dari pihak lawan? Sehingga pasti seru nih. Nantinya kita bisa melihat Bobo Boy langsung berhadapan dengan para pemimpin suku. Bahkan di dalam trailernya pun Bobo Boy sudah diperlihatkan bertarung dengan Panglima Yanari secara serius. Namun pertanyaannya, apakah nanti Mas Gardu juga akan melakukan tes yang sama terhadap Bobo Boy Ice? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. 2. Pengenalan planet Baraju. Seperti yang kalian tahu, planet Baraju merupakan planet unik yang memiliki 2 iklim cuaca yang saling bertolak belakang, yaitu musim panas dan musim salju. Kemungkinan di episode kedua, selain kita diceritakan Bobo Boy yang ikut bergabung bersama Puak Bara dan Puak Salju, juga bakal diperlihatkan sistematis kenapa planet Baraju punya 2 iklim yang stabil di kedua sisi planetnya. Namun, sepertinya akan ada modifikasi dalam cerita versi animasinya, yaitu karena dalam versi komik, planet Baraju itu tidak berotasi, sehingga bagian planet yang terkena terus oleh cahaya matahari akan terasa jauh lebih panas, sedangkan bagian planet yang membelakangi matahari itu tuh malah jadi beku dan bersalju karena tidak terpapar sinar matahari. Tapi kok bagian planet Baraju yang membelakangi matahari tetap terlihat terang ya? Yaitu karena planet Baraju punya 3 bulan yang memantulkan cahaya matahari kepada sisi planet Baraju yang gelap. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itulah. Akan tetapi, bisa aja Monster merubah beberapa sistematis tentang planet Baraju, yang bahkan mungkin aja hal ini tuh nggak akan dijelaskan. 3. Sejarah kelam kemunculan Retaka. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya dulu rakyat planet Baraju itu sempat hidup damai pada masa kepemimpinan Panglima Pairapi dan Mas Mawais tanpa adanya konflik antara kedua suku. Namun, hari itu pun tiba, hari di mana Retaka memburu para pengguna kuasa elemental untuk direbut kuasanya. Nah, sebenarnya hal ini nih yang bikin Nat sangat excited dengan episode kedua. Itu karena
kemungkinan flashback pada versi animasinya akan memiliki durasi yang sedikit lebih lama. Apalagi untuk scene flashbacknya bahkan dianimasikan, gak cuma slide-slide foto doang. Nantinya kita bakal disajikan cerita pertarungan yang menentukan nasib Puak Bara dan Puak Salju pada 100 tahun dahulu. Apalagi Nat tuh penasaran banget, apakah pihak Monster Studio akan memperlihatkan wujud dari Retaka Nova dan Retaka Blizzard? Ya minimal di-spill lah gitu di salah satu scene-nya, biar para fans tuh nggak penasaran. Ya semoga aja sedikit perubahan membuat pertarungannya menjadi jauh lebih epik ketika dianimasikan. Ya sebelum pada akhirnya para pemimpin suku ditemukan tewas di tangan Retaka. Akan tetapi entah siapa orang atau alien yang menyebar rumor jika para pemimpin suku tuh saling mengkhianati, sehingga hal itulah yang menyebabkan Puak Bara dan Puak Salju bermusuhan sampai ratusan tahun. 4. Ketibaan Feng di kampung Ais Batu Api. Selain cerita berfokus pada Bobo Boy, kemungkinan cerita juga akan memperlihatkan POV Feng yang telah berhasil menumpukan kampung Ais Batu Api, yaitu tempat tujuan awal mereka, aka kampung halaman Rok Taroka. Feng di sini akan punya peranan sangat penting, di mana Feng nantinya akan bertemu Tok Taroka untuk mencari informasi mengenai Panglima Pairapi. Namun sepertinya pengenalan Tok Taroka juga tidak akan sekompleks di versi komiknya. Itu karena Nat rasa ceritanya justru bakal lebih berfokus pada Feng yang akan bertarung melawan robot penyamar. Yang jujur Nat cukup bingung sih sama peran si robot penyamar ini sekarang. Selain jadi penjaga kawasan tempat di mana monumen perdamaian dibuat oleh para pemimpin suku di 100 tahun dahulu, ya fungsi mereka apalagi? Itu karena wujud mereka yang sekarang tuh tidak mirip dengan pasukan manapun, baik itu Puak Bara ataupun Puak Salju. Berbeda dengan versi yang komik, yang dimana si robotnya benar-benar plek ketiplek kayak pasukan Puak Bara dan Puak Salju. 5. Battle sengit Feng versus robot penyamar. Salah satu bagian yang jadi highlight di episode kedua menurut Nat adalah battle antara Feng dan si robot penyamar. Kenapa Nat bisa yakin jadi highlight di episode kedua? Itu karena dibandingkan Bobo yang sedang jalan-jalan di masing-masing bagian planet Baraju, Feng justru punya misi penting untuk menemukan informasi berharga yang bisa mendamaikan kedua suku. Nah, dalam pencarian kebenaran, Feng akan dihadang oleh robot penyamar yang berusaha menghentikan Feng. Yang Nat rasa, robot ini cukup tangguh, bukan sekedar kroco biasa. Itu karena Feng harus repot-repot pakai kuasa tahap keduanya untuk melawan si kroco ini. Disclaimer, untuk pertarungan antara Feng dan si robot ini bisa aja di episode kedua atau di episode ketiga. Soalnya di episode ketiga, kita tuh kan bakal disajiin sama pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice. Tapi sebelum itu, pada saat perencanaan mereka, si Feng tuh kan udah punya bukti jika ada kesalahpahaman antara Puak Bara dan Puak Salju ini. Yang kemungkinan bukti itu ditemukannya di episode kedua atau di awal episode ketiga. Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama.